dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah pembatasan menurut pasal 49. Ada selanjutnya tentang pembatasan tidak langsung menurut pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa akibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, setinggi-tinggi puja dan syukur kita sampaikan kepada Allah sebagai bentuk atau sebagai implementasi kita umat muslim yang senantiasa selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alam semesta ini ada di dalam genggamannya. Dan mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan rahmat dan karunia dari Allah sehingga kita bisa menikmati sisa hidup selama perantauan di dunia ini. Dan tentunya kita sebagai insan yang mengabdi kepada Allah, tentu selalu kita harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang sudah diberikan kepada kita. Selawat beriring salam tidak bosan-bosannya juga kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumil mahsyar beliau memberikan syafaat kepada kita umatnya, sehingga kita bisa memperoleh pertolongan di hari di mana tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah dan Rasulnya. Nah, kita juga tidak lupa, mari kita doakan saudara-saudara kita, umat muslim dan muslimat yang telah mendahului kita, orang-orang tua kita. Mudah-mudahan diampunkan segala dosanya dan diterima segala amal ibadahnya, sehingga kembali kepada Allah dalam predikat husnul khotimah dan dikumpulkan di sisi Allah bersama orang-orang yang soleh tentunya. Dan juga kita berharap mudah-mudahan kita di akhir hayat kelak juga dipanggil atau kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah tentunya. Nah, sobat-sobat sekalian, kita ketemu lagi di dalam channel pembelajaran tentang ilmu hukum yang saya asuh ini. Tentunya tidak lain dalam pembahasan kita kali ini adalah pembahasan tentang masalah peradilan tata usaha negara, yang tentunya masih dalam ruang lingkup mata kuliah praktek peradilan tata usaha negara yang saya asuh pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau, ya. Dan tujuan dari video pembelajaran ini saya buat tidak lain adalah untuk mahasiswa-mahasiswa yang mudah-mudahan bisa menjadi suatu media pembelajaran, media pengetahuan untuk mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan dari buku dengan membaca, tetapi dengan menonton YouTube, dengan menonton video ini bisa juga memperoleh suatu pembelajaran atau ilmu pengetahuan tentunya. Dan juga tidak lupa tentunya selain untuk kepentingan pembelajaran di kampus, ya, video ini saya buat ada juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa bagaimana pentingnya untuk mengetahui suatu ilmuwan hukum, yang terlebih lagi adalah hukum tentang praktek peradilan tata usaha negara atau hukum tentang peradilan tata usaha negara. Nah, berkaitan dengan hukum peradilan tata usaha negara ini, pada video pembelajaran pertemuan kedua kita sudah membahas tentang sejarah bagaimana terbentuknya peradilan tata usaha negara di Indonesia,
dari mulai zaman kemerdekaan sampai pada zaman yang ada pada saat ini, atau zaman milenial, atau zaman apalah yang cocok ini dikatakan ya. Nah, pada pertemuan ketiga video pembelajaran kita juga sudah membahas tentang subjek dan objek yang ada pada lingkungan peradilan tata usaha negara. Nah, tentang pertemuan yang keempat ini, materi yang kita bahas adalah kali ini tentang kewenangan mengadili dari peradilan tata usaha negara. Nah, tentunya bahan-bahan yang akan saya sampaikan dalam presentasi atau di dalam video pembelajaran ini sudah saya siapkan berupa PowerPoint ya. Ini saya sengaja memprint hitam putihnya saja, karena ini hanya untuk kepentingan penjelasan di dalam video YouTube ini gitu. Sehingga saya tidak print dalam bentuk warna ya, saya print dalam hitam putih saja karena sifatnya juga hanya untuk sementara. Nah, di kertas pun saya pakai kertas-kertas yang muram, sehingga kertas yang sudah pernah dipakai satu halaman itu tidak terbuang percuma sama sekali, tapi bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran. Nah, karena apa? Nah, kenapa kita mesti memanfaatkan semaksimal mungkin kertas-kertas ini? Karena ini juga berkaitan dengan terjadinya perambahan hutan juga ya. Karena kertas ini jelas bahan bakunya adalah dari kayu atau dari bubur kertas. Bubur kertas itu sendiri proses dari kayu. Nah, bagaimana kita memanfaatkan kertas ini semaksimal mungkin, maka kita turut serta membantu pelestarian lingkungan hidup tempat kita tinggal ini. Nah, ini juga bagaimana pembahasan tentang hukum lingkungan ada di dalam video pembelajaran yang juga sudah saya upload pada waktu-waktu yang lalu. Jika sobat berkenan ingin belajar tentang hukum lingkungan, bisa dipelajari di video-video yang telah saya buat pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Nah, bagaimana masalah kewenangan mengadili di dalam peradilan tata usaha negara ini? Kita lihat yang pertama adalah ini saya sedikit lupa ya, sobat-sobat sekalian. Ini masih tentang teknik audit dan investigasi. Seharusnya ini adalah praktek peradilan tata usaha negara, dan ini saya lupa mengedit, maka ketika saya ingin menjelaskan ternyata kok ada masih tentang teknik audit dan investigasi, tetapi isinya sudah saya rubah karena sistem saya dalam membuat materi pembelajaran itu saya ambil slide-slide atau PowerPoint yang sudah ada, nanti saya rubah isinya gitu. Sehingga saya tidak banyak lagi mengedit apa yang sudah saya buat itu sendiri. Nah, baik, kita masuk kepada pembahasan tentang kewenangan mengadili peradilan tata usaha negara. Nah, kewenangan mengadili ini sendiri juga dibagi dalam dua bentuk, yaitu kewenangan mengadili secara absolut dan kewenangan mengadili secara relatif. Nah, bagaimana perbedaan di antara keduanya ini? Nanti silahkan disimak terus dalam video pembelajaran ini. Dan jangan lupa sebelum menyimak ini, kalau berkenan dan menurut sobat-sobat sekalian video pembelajaran ini ada manfaatnya, silahkan di subscribe ke channel ini, dan jangan lupa tekan loncengnya biar selalu mendapatkan notifikasi tentang video pembelajaran yang saya unggah atau saya upload. Dan tentunya juga jika sobat-sobat sekalian menilai ada manfaatnya, silahkan di-share sebanyak-banyak dalam akun-akun media sosial yang sobat-sobat miliki. Nah, kita langsung pada ini. Pembahasan yang pertama adalah kewenangan mengadili. Nah, kewenangan mengadili ini disebut juga dengan bahasa kompetensi ya, sobat-sobat sekalian. Sehingga nanti ketika di suatu saat sobat-sobat sekalian menemukan kata-kata kompetensi, itu juga tidak menjadi sesuatu barang atau sesuatu hal yang asing bagi sobat-sobat sekalian. Karena kompetensi itu sendiri artinya adalah kewenangan. Nah,
kewenangan mengadili dari suatu badan peradilan itu disebut juga dengan kompetensi. Maka itu tadi ada kompetensi absolut dan ada kompetensi relatif. Nah, dari sisi pengertian kita lihat kompetensi itu adalah suatu badan kompetensi atau kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas dua kompetensi, yaitu kompetensi relatif dan absolut. Nah, kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Ini tergantung yurisdiksi atau wilayah hukumnya. Nah, relatif ini tergantung di daerah hukum mana pengadilan yang berhak mengadili suatu sengketa yang timbul. Khususnya tentu adalah perkara tentang masalah peradilan tata usaha negara. Nah, yang selanjutnya adalah kompetensi absolut. Nah, kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok perkara yang disengketakan. Nah, inilah kewenangan absolut yang ada pada pengadilan negeri. Artinya pada kewenangan absolut ini adalah hanya pengadilan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlakulah yang berhak menyidangkan, memeriksa atau mengadili perkara yang menjadi sengketa tersebut. Ya, ini yang perlu diinikan. Nah, bagaimana kompetensi absolut menurut peradilan tata usaha negara? Ini diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945 amandemen yang keberapa, yang keempat apa yang selanjutnya ada amandemen ya. Ini mengatur tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 1470 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 99 dan terakhir dirubah selanjutnya itu menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 dan terakhir dirubah melalui Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 ya. Nah, apa kata undang-undang ini? Dalam pasal 18 itu menyebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh suatu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum. Satu ya. Yang kedua ada dalam lingkungan peradilan agama. Yang ketiga adalah dalam lingkungan peradilan militer. Yang keempat dalam lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh suatu Mahkamah Konstitusi. Nah, khusus Mahkamah Konstitusi dan lingkungan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan agama kita tidak akan bahas dalam video pembelajaran ini. Karena fokus kita atau stressing kita adalah tentang masalah peradilan tata usaha negara. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita minum dulu sedikit. Biar tidak terlalu jenuh nanti videonya. Baik, sobat-sobat sekalian, kita lanjutkan ya. Pembahasan tentang kewenangan absolut tentunya. Yang pertama kita bahas adalah bagaimana kewenangan absolut ini menurut para ahli atau begawan-begawan hukum atau orang-orang yang memang betul-betul expert di dunia hukum ini. Nah, kita ambil salah satu contohnya adalah pendapat menurut Yahya Harahap. Nah, dalam pendapat Yahya Harahap ini bisa sobat-sobat cari atau temukan sendiri di dalam bukunya tentang hukum acara peradilan perdata. Ya, nanti bisa sobat-sobat baca sekalian di sana bagaimana penjelasan Yahya Harahap tentang kompetensi absolut. Namun demikian, untuk memudahkan dalam video penjelasan ini saya mengutip beberapa pendapat Yahya Harahap. Yang pertama adalah kewenangan absolut menurut Yahya Harahap ini. Yang pertama itu didasarkan pada lingkungan kewenangan. Yang kedua, masing-masing tingkat memiliki kewenangan mengadili tertentu atau diversity jurisdiction. Nah, jadi pertama itu didasarkan pada lingkungan kewenangan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kompetensi absolut itu didasarkan pada
kewenangan yang ditunjuk oleh undang-undang bahwa pengadilan tersebutlah yang berhak memeriksa dan mengadili suatu sengketa yang dihadapkan. Nah, masing-masing tingkat memiliki kewenangan mengadili tertentu, yaitu maksud dari tingkat ini adalah tingkat pertama, tingkat banding, dan selanjutnya ada juga tingkat kasasi. Ya, ini yang sering disebut dengan istilah tingkat iudex iuri. Ya, sobat sekalian. Selanjutnya ada kewenangan tertentu tersebut menciptakan kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan subject matter of jurisdiction. Nah, inilah yang disebut tadi, berdasarkan sesuai dengan subjeknya, sesuai dengan pokok perkara yang disengketakan, itu menentukan kewenangan absolut pengadilan mana yang berhak di antara peradilan-peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu. Nah, oleh karena itu masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Nah, inilah yang sudah saya jelaskan tadi kepada sobat-sobat sekalian tentang kewenangan absolut. Nah, ini ada juga berdasarkan hasil pembacaan pada buku Yahya Arahab, ya. Kompetensi absolut peradilan tata usaha negara. Kompetensi absolut peradilan tata usaha negara adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kurung pasal 1 angka 4 Undang-Undang 5 tahun 86 dan sebagaimana perubahan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004. Nah, ini penjelasan dari versi undang-undang apa itu yang dimaksud dengan kompetensi absolut. Nah, pembatasan dalam kompetensi peradilan tata usaha negara ini bisa juga kita lihat selanjutnya di dalam pasal-pasal pada Undang-Undang nomor 5 tahun 86, Undang-Undang nomor 9 tahun 2004, yaitu pasal 2, pasal 48, pasal 49, dan pasal 142. Pembatasan ini dapat dibedakan. Pertama ada pembatasan langsung, yang kedua ada pembatasan tidak langsung, yang ketiga ada pembatasan langsung bersifat sementara. Nah, bagaimana pembatasan-pembatasan ini? Silakan untuk tetap pada channel ini sehingga ada suatu manfaat yang tidak membuat sobat-sobat sekalian menjadi gagal paham dalam memahami hukum pada peradilan tata usaha negara. Ya. Ya. Yang pertama kita lihat adalah pembatasan langsung menurut pasal 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 86. Ya. Yang pertama ada keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Yang kedua ada keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. Yang ketiga ada keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan. Yang keempat ada keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Artinya putusan pengadilan itu tidak bisa menjadi objek sengketa peradilan tata usaha negara. Inilah pembatasan langsung yang maksudnya. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Nah, ini adalah sengketa kepemiluan itu diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Sedikit saya kasih bocoran ya, sobat-sobat sekalian. Mungkin nanti di lain waktu di video pembelajaran ini kita juga bahas tentang masalah kompetensi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Namun pada kesempatan ini kita masih tetap fokus pada peradilan tata usaha negara. Nah, pembatasan menurut pasal 49 yang pertama adalah dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
Selanjutnya, dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah pembatasan menurut pasal 49. Nah, ada selanjutnya tentang pembatasan tidak langsung menurut pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Ya. Nah, yang pertama di dalam pembatasan ini yaitu dalam suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif tertentu. Nah, artinya kalau tidak ada upaya administratif sebelumnya tidak bisa diajukan menjadi sengketa pada peradilan tata usaha negara. Yang kedua, pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Nah, artinya ada pergeseran pola penyelesaian sengketa pada peradilan tata usaha negara saat ini. Kalau dulu sebelum Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 ini berlaku, maka waktu pengajuan sengketa atau gugatan ke peradilan tata usaha negara itu adalah 90 hari sejak diketahui adanya sengketa keputusan pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan atau diketahui oleh para pihak yang dirugikan akibat adanya putusan pejabat tata usaha negara tersebut. Nah, dengan Undang Pasal 48 ini harus terlebih dahulu lakukan upaya administratif. Ketika upaya administratif itu sudah lakukan, maka baru bisa dibawa ke peradilan tata usaha negara. Selanjutnya tentang pembatasan langsung bersifat sementara. Pembatasan ini bersifat langsung yang tidak ada kemungkinan sama sekali bagi peradilan tata usaha negara untuk mengadilinya. Namun sifat sementara dan satu kali ain melik terdapat dalam bab 4 ketentuan peralihan pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 586 yang secara langsung mengatur masalah ini, menentukan bahwa sengketa tata usaha negara pada saat terbentuknya pengadilan menurut undang-undang ini belum diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Nah, inilah yang sifatnya sementara, pembatasan langsung sementara. Ya. Nah, sobat-sobat sekalian, setelah pembahasan tentang kompetensi absolut selesai, ya, dan selesai. Nanti jika diperlukan kita buat sesi video selanjutnya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kompetensi relatif. Ya. Kompetensi relatif suatu badan peradilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sengketa yang sedang bersengketa berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu sendiri. Nah, sebagai contoh, ya, sobat-sobat sekalian, yang dimaksud dalam kompetensi relatif ini atau batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Sebagai contoh, saya sampaikan di sini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru itu hanya berwenang mengadili suatu sengketa tata usaha negara yang terjadi di wilayah Provinsi Riau. Nah, di luar wilayah Provinsi Riau itu ketika terjadi suatu sengketa peradilan tata usaha negara, maka peradilan tata usaha negara Pekanbaru tidak berwenang secara relatif atau kewenangan relatifnya untuk memeriksa mengadili perkara yang bersangkutan. Misalnya ketika terjadi Provinsi Riau yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat ataupun Provinsi Jambi, maka ketika terjadi di wilayah Provinsi Jambi, maka yang berwenang mengadilinya adalah Peradilan Tata Usaha Negara Provinsi Jambi yang terletak di Kota Jambi,
Dan begitu juga Peradilan Tata Usaha Negara Padang yang terletak di ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Nah, inilah yang dimaksud dengan wilayah hukumnya, ya, sobat-sobat sekalian. Nah, dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 bisa kita lihat Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota atau kabupaten, kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten kota. Nah, ini masih Undang-Undang 586 ya. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Nah, ini memang sedikit ada kontradiktif dengan undang-undang itu sendiri ya, dengan pasal 6 Undang-Undang 5 atau 86 ini. Karena sampai saat ini di Indonesia Peradilan Tata Usaha Negara itu hanya ada sekitar 26 Peradilan Tata Usaha Negara. Dan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT TUN itu sendiri hanya ada 4 di wilayah peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia ini. Yang pertama ada Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Yang kedua ada Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Yang ketiga ada Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kalau saya nggak salah. Yang keempat ada Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Hanya 4 ini masing-masing dibagi lagi wilayahnya, sehingga ada beberapa Peradilan Tata Usaha Negara itu ke wilayah 1, misalnya seperti Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Peradilan Tata Usaha Negara Padang, Peradilan Tata Usaha Negara Medan, Peradilan Tata Usaha Negara Jambi, Bengkulu, dan lain sebagainya di Pulau Sumatera itu masuknya kepada wilayah Peradilan Tata Usaha Negara Tinggi Medan atau Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan PT TUN ya, sobat-sobat sekalian. Masih tentang kompetensi relatif, yang itu di dalam pasal 54 Undang-Undang 5 tahun 86 maksudnya adalah 1. Apabila tergugat lebih dari 1 badan atau pejabat tata usaha negara dan berkedudukan tidak dalam 1 daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu badan atau pejabat tata usaha negara. Yang kedua, dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada di dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada pengadilan yang bersangkutan. Ini masalah berkaitan masalah panggilan ini ya. Yang ketiga, dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tata usaha negara yang bersangkutan yang diatur dalam peraturan pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Yang keempat, apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di Jakarta. Yang maksudnya ada Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta ya. Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kedudukan tergugat. Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak yang sedang bersengketa, penggugat atau tergugat, berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu sendiri. Oke, sobat-sobat YouTube sekalian dan saudara-saudari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau, inilah materi penjelasan tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif, atau kalau mau dibalik juga ada kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Artinya bagaimanapun mau dibaca dari bawah, mau dari atas, dibolak-balik, tetap kompetensi pengadilan itu hanya 2, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Nah, bagaimana saudara memahami
Ya, tergantung dari sudut pandang mana yang saudara pakai untuk memahami tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif tersebut. Nah, apa yang saya sampaikan di dalam video pembelajaran ini seperti yang juga saya sampaikan dalam video-video YouTube saya yang lain, bahwa ini bukanlah suatu kebenaran mutlak tentang suatu disiplin ilmu hukum ya. Sobat-sobat silahkan cari pembanding, silahkan cari baca literasi-literasi yang ada. Kalau ingin menjadi suatu pengetahuan, jangan segan-sungkan membaca. Kalau perlu dibeli bukunya sehingga ada referensi yang bisa dipakai tentang wacana berpikir yang akan sobat-sobat sekalian lakukan gitu. Nah, anggaplah apa yang saya sampaikan dalam video pembelajaran ini sebagai suatu wacana awal atau informasi awal yang dengan ini menjadikan sobat-sobat sekalian mempunyai keinginan untuk mempelajari tentang peradilan tata usaha negara. Dan terakhir, jika menurut sobat-sobat sekalian dan saudara-saudari mahasiswa, video pembelajaran ini ada manfaat yang bisa diambil, silahkan di-share sebanyak-banyaknya kepada dalam akun-akun sosial media yang saudara miliki atau sobat-sobat miliki, sehingga lebih banyak masyarakat kita yang menjadi melek hukum, sadar hukum dan lain sebagainya, sehingga tidak gampang untuk menjadi korban dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat atau usaha negara. Ya. Demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam sisi-sisi kehidupan kita bersama, baik bagi saya menyampaikan ataupun bagi sobat-sobat atau saudara-saudari yang menyaksikan video ini. Lebih dan kurang dalam penyampaian ini saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.